Di tutorial kali ini kita akan belajar tentang data types in JavaScript, yakni tipe data dalam JavaScript. Nah, di JavaScript itu ada dua tipe data, dan yang akan kita bahas kali ini adalah tipe data primitif. Apa itu primitif? Kita coba cari saja di Google. Apa itu primitif JavaScript? JavaScript memiliki tipe data primitif. Yang dimaksud tipe data primitif adalah tipe data sederhana yang hanya memiliki sebuah value dan tidak memiliki properti maupun metode. Nah, itu dia pengertiannya. Yang dimaksud tipe data primitif adalah tipe data sederhana yang hanya memiliki sebuah value ya, dan tidak memiliki properti ataupun metode. Nah, properti ataupun metode ini kita akan bahas nanti. Nah, di sini kita akan fokus pada tipe data primitif yang hanya memiliki sebuah value. Kita coba buka ke Visual Studio Code kita di file index.js kemarin. Kita hapus saja. Nah, di sini kita akan membuat name misalkan tanpa diberi suatu nilai ya, tanpa diberi suatu nilai. Console.log, kita console.log name. Lalu save. Di sini kita node index.js. Nah, di sini hasilnya adalah undefined. Undefined ini termasuk dalam tipe data primitif. Di tipe data primitif ada yang namanya undefined, null, string, number, boolean, dan ada satu lagi yang baru tapi itu nanti masuk ke pembahasan ES6 ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang undefined terlebih dahulu. Nah, di undefined ini tipe data yang jika kita mendeklarasikan sebuah variabel tanpa value, maka secara default isi dari variabel tersebut adalah undefined, seperti itu. Tetapi jika kita menulis seperti ini ya, name sama dengan undefined, dan kita coba clear lagi node index.js, nah dia tetap bertuliskan undefined. Kenapa? Karena undefined itu juga adalah sebuah value. Nah, ini dia penjelasannya. Jika kita memberikan value kepada suatu variabel dengan undefined, maka variabel tersebut juga bernilai undefined. Kenapa? Karena undefined di samping sebuah tipe data, dia juga sebuah value. Sudah jelas ya di awal dokumentasi dari Basho Code, nanti bisa dilihat seperti itu. Nah, yang kedua adalah null. Null adalah tipe data yang berguna untuk menghapus value dari sebuah variabel ya. Misalkan kita mempunyai variabel buah nih. Let fruit sama dengan apple ya. Let fruit sama dengan apple ya. Apple misalkan. Nah, di sini kita sudah memilih buah kan. Kita bisa menghapus buah tersebut dengan menggunakan null. Jadi kita bisa membuat fruit, kita reassign dengan null. Maka null ini perbedaan sama undefined adalah kalau undefined itu isinya kosong ya. Aslinya awal mula pun isinya kosong. Nah, kalau null ini bisa kita pakai untuk sesuatu yang awalnya ada isinya, ada sesuatu value di dalam variabel tersebut, namun kita menghapusnya misalkan, atau ada keinginan, ada proses yang untuk menghilangkan value dari tersebut dan kita jadikan null saja seperti itu, jangan dijadikan undefined ya. Tapi sama-sama kok, nilainya sama aja, kosong, nggak ada seperti itu. Nah, yang ketiga adalah string. String ini ditandai dengan tanda petik, boleh petik 1 atau petik 2. Namun di sini kami menggunakan petik 2 agar petik 1 dapat berguna untuk hal lain ya, seperti ini. Don ini kan ada titik petik 1 ya, untuk pastinya di kata-kata itu. Jadi biar tidak salah ya. Misalnya kayak gini. Let it sama dengan, kita pakai petik 1 aja, don't
Nah, di sini kan ada garis merah nih. Ini error nih nanti. Jadi kalau misalnya kita emang mau pakai ini, pakai tanda petik 1, kita bisa pakai garis miring kebalik ya, seperti ini. Jadi dia akan menuliskan ini dan yang ini tidak ada di sini. Seperti inilah ya. Prettier saya hidup soalnya, saya matikan dulu. Manage extension. Karena kalau kita save ini nanti jadi titiknya 2 semua. Kita konsol, kita coba. Ini lama banget ya. Kalau kita save ini jadi kayak gini nih jadinya. Karena pakai Prettier ya. Kalau kalian belum pakai Prettier, nggak usah dipakai, nggak apa-apa sih. Cuman ya karena ini ada suatu hal, jadi jangan ini ya. Kita nggak pakai Prettier aja. Tapi fungsinya sama kok. Hasilnya nanti sama kayak ini sama kayak ini, seperti itu. Dan ya, di ES6 ada yang namanya backtick, tapi backtick itu ini ya, sebelum angka 1, tapi itu pembahasannya nanti aja. Di sini kita cukup belajar tentang ini dulu, apa itu namanya, string yang versi lawas itu. Dan kita coba ini console log aja. Kita console log kitnya dan done. Dia bakal keluar kayak gini. Jadi boleh dipakai petik 2 atau petik 1, tapi kalau saya lebih suka prefer petik 2 sih, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah tipe data number. Number adalah angka ya. Namun di JavaScript kita bisa menggunakan seperti ini, angka yang ada tanda koma, namanya desimal atau apa ya? Angka desimal, lupa saya. Pokoknya angka itu bisa ada komanya seperti itu. Di beberapa bahasa lain kadang beda ya. Cuman saya belum tahu sih. Katanya ada yang beda. Jadi kalau di JavaScript itu sama. Number itu bisa dikasih tanda koma di belakangnya juga bisa seperti ini, bakal keluar 10.5, 10.5, jadi itu bisa. Dan yang angka absolut seperti ini juga bisa. Dan pakainya titik ya, bukan tanda koma. Nah, yang terakhir adalah boolean. Boolean itu hanya mempunyai 2 value, yakni true atau false. Jadi let is married misalnya, false. Atau kita bisa ganti dengan true. Nah, diingat ya, di sini adalah ini adalah true atau false, ini tidak bisa digunakan untuk menamai sebuah variabel. False seperti ini nggak bakal bisa karena ada merahnya kan, nggak bakal bisa. Console.log is married seperti ini, kita coba. Nah, di sini kita akan clear index true kan, hasilnya kalau kita false, ini bukan string ya, ini boolean, false seperti itu. Dan di tutorial berikutnya kita akan membahas tipe data lain yang mempunyai suatu properti atau metode. Jadi tunggu ya, dan sampai jumpa.